Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tinahu ila yaumil qiyamah maba'da. Seluruh teman-teman yang saya cintai, saya banggakan, syukur alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan untuk materi kita dalam mata kuliah Kitabatul Khittatil Bahsil Ilmi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Selanjutnya teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas sedikit tentang topik penelitian latar belakang masalah dan juga pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Perlu diketahui teman-teman bahwa di dalam menyusun sebuah riset atau sebuah penelitian, maka hal yang paling awal, langkah awal yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti itu adalah menentukan topik penelitian terlebih dahulu. Jadi ini langkah yang paling pertama yang harus kita lakukan ketika kita hendak menyusun sebuah riset. Topik apa yang kiranya nanti akan kita angkat untuk dijadikan penelitian. Nah, apa itu topik? Topik adalah subjek atau materi subjek penelitian. Topik inilah yang nantinya akan menjadi gagasan utama yang harus dipelajari dan dieksplorasi oleh seorang peneliti. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, maka tentukan topik terlebih dahulu, kemudian pelajari itu secara maksimal, cari literatur yang terkait dengan topik yang akan kita kaji, cari referensi sebanyak-banyaknya, baik itu dalam bentuk artikel jurnal misalnya, atau buku, majalah-majalah yang ada kaitannya dengan topik penelitian kita, atau mungkin video-video yang tersebar baik di YouTube maupun yang lainnya sebagai sebuah tambahan informasi kepada kita untuk kemudian kita pelajari sebaik-baiknya, kemudian kita cari titik di mana nanti yang menarik bagi kita untuk kita lakukan sebuah penelitian. Nah, topik penelitian yang akan dikaji dalam sebuah penelitian, maka ini harus disesuaikan dengan bidang studi atau keilmuan yang ditekuni. Artinya ketika kita menentukan sebuah topik di dalam penelitian, ya tentu harus disesuaikan dengan bidang keilmuan yang kita miliki. Kalau teman-teman misalkan berada di jurusan pendidikan bahasa Arab, ya secara otomatis nanti topik yang teman-teman angkat di dalam penelitian itu ya topik yang seputar pendidikan bahasa Arab, jangan yang lainnya. Kenapa demikian? Dengan menentukan topik yang sesuai dengan bidang studi atau keilmuan yang kita miliki sebagai seorang peneliti misalnya, maka kita bisa melakukan sebuah penelitian itu secara lebih mendalam. Artinya pada sampai titik-titik di mana kita kemudian bisa menguasai topik yang sedang kita teliti sampai sedetil-detilnya. Nah, ini penting tentunya. Beda halnya dengan ketika kita misalkan mengambil sebuah topik yang kita sendiri tidak seberapa paham dengan topik itu, kita tidak seberapa menguasainya, maka secara otomatis itu justru akan membuat penelitian kita itu menjadi mengambang, tidak jelas arahnya kemana. Nah, ditentukan terlebih dahulu topik yang sesuai dengan bidang keilmuan yang kita miliki, supaya nanti penelitiannya bisa lebih mendalam, secara lebih mendetail. Nah, di antara contoh topik penelitian sebagai mahasiswa dalam jurusan
pendidikan bahasa Arab, maka termasuk diantaranya yang nanti teman-teman bisa angkat itu adalah misalkan tentang strategi pembelajaran bahasa Arab, kemudian tentang metode pembelajaran bahasa Arab, tentang kurikulum dalam pembelajaran bahasa Arab, misalkan guru dalam pembelajaran bahasa Arab, murid dalam pembelajaran bahasa Arab, tentang sarana dan prasarana, mungkin juga tentang misalnya itu adalah tentang psikologi belajar siswa misalkan, atau juga misalkan aspek-aspek lain yang itu ada dalam ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab. Nah, tentunya teman-teman, topik itu sangat banyak yang bisa kita angkat sesuai dengan kemampuan kita untuk membaca peluang-peluang di dalam topik itu. Saran saya ketika kita menentukan sebuah topik, maka fokuslah pada topik tersebut, kaji dan gali berbagai macam informasi terkait dengan topik tersebut. Judul bisa berubah, tetapi topik jangan sampai berubah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu sesungguhnya dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu timbul dan penting dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu dan juga kepentingan lainnya. Artinya ada keterkaitan dengan bidang keilmuan yang teman-teman tekuni ketika mau melakukan sebuah penelitian itu. Ketika misalkan kita melihat fenomena-fenomena di lapangan berkaitan dengan bidang keilmuan yang kita miliki, misalkan kita menemukan persoalan-persoalan di tengah lapangan yang ada kaitannya dengan profesi kita, maka kemudian disitulah nanti teman-teman diharapkan bisa menyusun sebuah latar belakang yang baik. Apa yang perlu disajikan dalam latar belakang itu? Yang perlu disajikan dalam latar belakang itu adalah apa yang membuat peneliti merasa gelisah dan resah sekiranya masalah tersebut tidak diteliti. Jadi yang teman-teman angkat di latar belakang itu adalah persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang mengemuka di dalam bidang keilmuan teman-teman semuanya, yang sekiranya hal itu kemudian kalau tidak diteliti, maka itu menjadi sesuatu yang meresahkan. Ya, menjadi sesuatu yang meresahkan, bisa berefek atau berdampak buruk bagi keilmuan yang teman-teman tekuni. Nah, oleh sebab itu maka di latar belakang sebaiknya itu diungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan. Ya. Ada baiknya pula diutarakan kerugian-kerugian apa yang bakal diderita apabila masalah tersebut dibiarkan untuk tidak diteliti. Dan apa saja sebenarnya keuntungannya jika masalah tersebut diteliti. Nah, di latar belakang itu sebaiknya juga diungkapkan fakta-fakta aktual yang menarik perhatian penulis untuk diliti. Sehingga dari uraian fakta-fakta tersebut, permasalahan bisa dilihat secara jelas. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah merupakan butir-butir pertanyaan yang menjadi acuan dalam proses penelitian untuk mempersempit berbagai permasalahan yang ditemukan dalam topik penelitian, sekaligus menjadi acuan dalam menentukan tujuan penelitian. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi langkah pertanyaan penelitian itu setelah tadi teman-teman melakukan menyusun latar belakang, mengidentifikasi berbagai macam masalah, tentu tidak semua permasalahan itu akan teman-teman teliti, tetapi tentukan 2 atau mungkin 3 pertanyaan penelitian yang itu nanti akan teman-teman teliti.
di mana pertanyaan itu nanti akan menjadi acuan utama dari teman-teman dalam melakukan riset itu. Nah, pertanyaan itu disusun dalam bentuk kalimat tanya yang singkat, namun menggambarkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Jadi perhatikan itu, jangan terlalu melebar pertanyaannya, jangan terlalu panjang-panjang sehingga bisa mengabulkan inti pokok dari penelitian yang kita lakukan. Baik, terima kasih itu teman-teman, barangkali hal yang perlu saya jelaskan dalam topik kali ini. Terima kasih dan syukran jazilan ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.